Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses, salam sehat, happy make money. Dan tidak lupa saya ucapkan happy weekend juga ya. Selamat beraktivitas di akhir pekan yang berlibur ya. Dan semoga kita selalu diberikan segala keberlimpahan ya. Baik, pada malam hari ini materi yang akan kita bahas seperti sebelumnya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita jalan saja dan semoga teman-temannya segera hadir di sini. Oke, materi pada malam hari ini yaitu mengenal indikator dalam trading ya, baik itu trading view maupun MetaTrader. Ya, saya buka dulu nih untuk MetaTradernya biar nanti disamakan oleh teman-teman ya. Oke, di sini saya menampilkan layar chart melalui TradingView ya, di mana sudah terlihat jelas ini adalah bar-bar chart kosong tanpa indikator ya. Jadi tinggal kita menambahkan indikator. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu support and resistance dan swing high, swing low, serta ini ya swing high, swing low, dan mengenal candlestick dan chart pattern baik itu continuation maupun reversal ya. Nah, jadi pada malam hari ini juga berhubungan sekali dengan multi time frame dan nanti kita akan juga memasuki menggunakan Fibonacci yang standar ya. Dan pada umumnya saya akan menjelaskan indikator ini adalah bagian daripada tambahan atau mempermudah setiap trader ya. Jadi mempermudah setiap trader itu untuk menganalisa ya. Jadi misalkan saat kita sudah menentukan support resisten ya atau disebut klasik support resisten ya. Jadi kita tinggal menambahkan indikator di mana indikator tersebut yang bisa menjadi atau merupakan bagian dari reversal pembalikan arah tren market ya. Jadi di sini nanti indikator apa saja yang akan kita gunakan dengan simple dan mudah ya, dan tidak terlalu banyak indikator. Dan malam hari ini kita akan coba review marketnya ya. Di sini saya menggunakan chart gold dan nantinya indikator yang kita gunakan itu juga akan cocok di semua fire ya, seperti sama halnya dengan support resistance ya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Untuk yang belum sempat ikut kemarin bisa tonton di YouTube channelnya Magnet Trader ya, dan jangan lupa terus dukung dan support serta jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, sebelumnya kita sudah mengenal resisten ya, di mana ini adalah klasik resisten dan ini akan menunjukkan tren market ya, seperti yang kita bisa lihat juga tren market mulai dari time frame weekly maupun daily dan 4 hours ya, atau biasanya 4 jam ya. Jadi umumnya tren market kita lihat daripada time frame besar, dan kemudian untuk time frame kecil adalah bagian daripada eksekusi market. Nah, jadi di sini kita akan mengenalkan selain daripada klasik-klasik support and resistance ini ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya indikator, di mana indikator ini merupakan salah satu alat bantu untuk trader ya. Jadi misalkan kita malas menggaris trendline seperti ini, atau misalkan trendline yang sudah kita buat kenapa masih tersentuh, atau support yang kita tandain kenapa masih menembus, itu bisa diketahui menggunakan indikator ya. Jadi indikator di TradingView bisa kita lihat di sini. Ini adalah bagian daripada pilihannya ya, tinggal klik di bagian ini ada indikator ya.
Kemudian di sini kita cari saja, pada umumnya banyak sekali trader-trader itu menggunakan indikator, kan tetapi kita di sini simpel saja menggunakan yang namanya moving average ya. Dan saya menggunakan moving average yang rebound ya. Nah, jadi yang rebound ini yang kita buat ya. Oke. Nah, di sini secara otomatis sudah dinyalakan ya. Biasanya seperti itu. Tapi akan saya kenalkan dulu satu persatu ya tentang moving average atau indikator yang digunakan pada umumnya oleh trader-trader, dan ada juga yang menggunakan Bollinger. Nah, ini bagian daripada tren indikator ya sebutannya, dan nantinya juga ada indikator osilatornya ya. Dan di sini eh, ada, kalau menggunakan moving average yang rebound, kalau di TradingView ini ada 4 ya. Ada 4 yang bisa kita pakai ya. Dan di sini saya juga menggunakan 4 ini, di mana salah satunya adalah alat ukur yang bisa membaca daripada kapan market itu akan berbalik arah dan kapan market itu melanjutkan trennya ya, seperti itu. Nah, di sini yang saya gunakan mulai daripada moving average yang metodenya adalah eksponensial ya atau EMA, dan di sini nilainya adalah 21 ya. Jadi bisa teman-teman aktifkan, dan di MetaTrader juga bisa pilih yang tren, pilih indikator, cari yang tren, kemudian cari di situ ada namanya moving average ya, dan kemudian tentukan nilainya, periodenya adalah 21 dan metodenya adalah eksponensial ya. Nah, untuk warnanya bebas, kan tetapi di sini saya menggunakan warna biru laut ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul mengikuti pola-pola daripada trennya ya. Nah, di sini magnet trader menggunakan yang 21 ya, di mana bisa kita lihat di sini ya, ketika dia menyentuh EMA 21 dan terjadi pembalikan arah, itu artinya dia melanjutkan daripada tren bearishnya. Apabila market itu pada umumnya ada bullish dan bearish ya, ketika dia terbang di atas EMA 21 berarti trennya sedang bullish ya. Kan tetapi apabila kondisi moving average-nya di tengah daripada candlestick atau chartnya ini, itu artinya market sedang sideways ya. Jadi bisa kita lihat di sini kita bisa menggunakan moving average ya. Nah, di sini saya juga menambahkan moving average yaitu 50 ya. Ini adalah bagian daripada moving average andalan oleh magnet trader ya. Di mana ini merupakan daripada golden ya, area yang memikat, dan disinilah magnet trader menggunakan untuk di mana ini menjadi bagian daripada untuk kita mengetahui tren marketnya ya. Artinya selama market itu juga bergerak di atas moving average-nya ini, itu berarti trennya sedang bearish ya, seperti itu. Jadi misalkan mau menambahkan ada 4 juga boleh ya, atau 3, 2 itu ya. Kemudian di sini kita menggunakan satu lagi yaitu simple moving average ya. Jadi metodenya adalah simple, bukan yang eksponensial, tapi nilai periodenya adalah 55. Untuk saat ini saya memberikan warnanya hitam ya sebagai shadow daripada EMA 50 ya. Kemudian juga yang keempat ada exponential moving average atau EMA 200 ya sebagai batas akhir yang paling kuat ya. Kalau saya sebut ini adalah yang paling kuat atau titik terakhir yang dimana juga menjadi titik poin market akan berhenti di situ dan mencoba koreksi kembali ya, seperti itu. Nah, kemudian semua time frame itu bisa kita gunakan moving average-nya ya, dan mulai dari time frame weekly, kemudian juga ada time frame daily ya, di mana kita bisa melihat selama dia masih bergerak
di bawah moving average ini itu artinya dia masih trennya bearish ya, seperti itu. Jadi tidak perlu capek lagi menggaris ini. Kenapa ini tidak sampai gitu ya. Ini contohnya adalah ketika saya garis di sini tetapi dia duluan balik. Kalau kita lihat ternyata di situ ada posisi moving average MA 50 dan SMA 55 ya. Nah, disitulah menjadi daripada reversal marketnya. Sama yang terjadi seperti ini, kalau kita lihat ya, dia terpantul di EMA 21 ya, dan kemudian melanjutkan daripada tren bearishnya seperti itu ya. Oke, nah itu adalah indikator moving average yang perlu kita kenal dulu ya, termasuk nilai-nilainya. Adapun indikator yang lain ini bisa digunakan bisa tidak, tapi nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi kita gunakan metode yang simple dulu. Kemudian saya biasanya menambahkan indikator RSI ya. Nah, ini ada kita bisa cari di sini indeks kekuatan relatif ya, relative strength ya. Jadi kita bisa pakai di sini nyalakan dan sementara ini udah saya pasang ya tadi ya. Jadi kita bisa close satu saja. Dan di sini adalah bisa menentukan juga kapan market akan melakukan pembalikan arah atau menunjukkan daripada osilatornya ini adalah sudah overbought ya, biasanya seperti itu. Dan untuk periodenya yang saya gunakan RSI-nya ini adalah 3 ya, poinnya 3. Kemudian untuk garis yang merah ini adalah EMA, akan tetapi di sini EMA yang saya gunakan itu adalah ini ya, apa namanya, EMA yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan ini ya, apa namanya, yang di TradingView. Jadi dia sudah tersedia dalam satu set ya, dalam satu setnya. Jadi nanti kita bisa lihat kenapa market sudah mulai berbalik arah. Di sini kita bisa lihat bahwasanya dia sudah overbought untuk posisi paling rendahnya dan dia terjadi koreksi atau reversal daripada trennya tersebut ya. Kemudian nanti kita akan setup juga yang di MetaTrader ya, dan ini juga berlaku di semua time frame ya. Dan di sini saya menggunakan yang EMA 14 ya untuk setupnya. Ada juga yang 12 atau RSI-nya itu ada yang langsung 14. Kenapa saya pilih yang 3? Itu artinya saya memilih yang lebih agresif ya, atau yang lebih cepat ya, biasanya lebih cepat untuk menentukan pembalikan arahnya. Nah, terus di sini juga kita bisa menggunakan indikator lain ya, misalkan pivot ataupun volume ini ya. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan juga tambahannya ya, sebagai tambahan saja ya. Jadi indikator ini bagian daripada salah satu pendukung untuk memudahkan kita analisa ya, sehingga kita tidak salah lagi saat memasuki market, di mana biasanya kita sudah melakukan transaksi, buy-nya berada di atas, ternyata marketnya berbalik arah, dan kalau kita lihat di time frame besarnya atau time frame kecilnya sudah posisi memantul daripada moving average ini ya. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini artinya ini masih melanjutkan daripada tren bearishnya. Dan yang kami gunakan adalah EMA 50. Selama dia bergerak masih di bawah EMA 50, itu artinya trennya lebih ke bearish dan kita harus mencari posisi itu untuk entry sell-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian dikombinasikan juga dengan pelajaran sebelumnya seperti chart pattern dan swing high swing low-nya sudah valid, kemudian support resisten terdekatnya itu bisa kita kombinasikan seperti itu ya. Dan ini juga sama ya, berlaku di time frame trennya seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Trennya mulai dari weekly, daily, dan 4 hours ya, atau 4 jam. Nah, kita bisa melihat analisa kita
atau kita untuk apa namanya, untuk check up-nya atau mencek setiap 4 jamnya saja bisa ya. Dan kita lihat misalkan oh sudah sampai di EMA-nya, kita bisa melakukan siap-siap entry posisi sell, dan kita harus melihat juga beberapa titik daripada area support atau resisten terdekatnya atau EMA yang terdekat seperti itu ya. Nah, jadi ini saja yang indikator mungkin cukup untuk teman-teman sudah bisa memulai dan memahami trading ya. Jadi inilah yang banyak digunakan oleh para trader-trader lainnya. Dan kita bisa lihat juga ya di sini, kita bisa lihat market yang lain seperti Nasdaq maupun saham itu juga berlaku sama ya. Nah, bahkan sampai dengan mata uang kripto juga bisa ya, atau oil itu juga sama ya. Jadi kita bisa mengetahui oh saat ini marketnya sedang apa sih ya. Kalau selama dia bergerak di bawah artinya market sedang tren bearish ya seperti itu, dan selama dia bergerak di atas berarti market sedang bergerak bullish ya. Nah, itu salah satu mempermudah kita ketika kita capek untuk ini ya menganalisa atau menarik-narik garisnya, jadi bisa saja menggunakan EMA ini. Dan selain itu juga bisa dikombinasikan juga dengan Fibonacci, dan untuk entry-nya seperti yang kita jelaskan ada impulsif, ada rejection dan pulse break ya. Dan selain daripada support atau resisten yang tersentuh seperti ini ya, ini sering disebut rejection ya. Kalau kita lihat ini adalah bagian daripada rejection marketnya ya. Jadi ini ada rejectionnya. Kalau kita lihat di sini dia rejection daripada MA50 dan dia kembali melanjutkan tren bearishnya atau pelemahan harganya ya. Seperti itu. Kemudian dia ada koreksi di sini dan dia akan melanjutkan daripada trennya lagi ya. Ketika dia rejection lagi di sini, misalkan kita tidak menemui nih klasik-klasik resisten atau support di mana dia akan berhenti, kita bisa lihat EMA-nya ya, seperti yang kita lihat saat ini ya, di mana kalau kita lihat di sini resistennya di bagian ini ya, minor resistennya atau resisten terkuatnya di area ini ya. Nah, jadi ketika dia belum mencapai di area tersebut, artinya market ketika kita lihat kenapa dia kembali melanjutkan tren bearishnya atau pelemahan, bahkan ketika terjadi bullishnya seperti itu, kita bisa lihat oh ternyata dia mantul di EMA-nya tadi ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang kita gunakan EMA yang sudah kita gunakan yaitu MA50. Nah, bagaimana ketika marketnya sudah ditembus ya, misalkan MA50 ditembus, apakah ini sudah menjadi tren bullish? Itu bisa saja, akan tetapi kita harus balik lagi ke time frame besar. Memang saat ini dia sedang bergerak bullish ya, tapi kita harus ingat balik ke time frame besarnya, kita lihat ternyata dia ada di posisi MA21 dan MA50, dan saat itu dia terjadi pembalikan arah kembali ya, dan kita bisa lihat bahwasanya itu artinya market sedang bearish ya, karena kita juga lihat di sini resistennya semakin rendah atau higher high-nya menjadi higher low ya, semakin rendah, begitu juga dengan low-nya semakin lower low ya, seperti itu. Nah, itulah indikator-indikator yang wajib kita kenali sebagai bahan dasar untuk menganalisa market ya, seperti itu. Nah, untuk posisi entry bagaimana? Posisi entry kita bisa padukan dengan valid swing high maupun ini ya, bisa menggunakan candlestick atau rejection daripada supportnya atau support become resistant. Ya, jadi seperti saat ini ya, kalau kita lihat di sini ada zona support become resistant ya, di mana dia sudah menembus akan tetapi dia reject di area ini, maka kita bisa sebut dia
rejection entry-nya ya menggunakan support resistance. Dan kalau kita lihat EMA-nya di sini dia sempat menembus, ternyata break-nya ya palsu atau disebut false break ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ini false break daripada EMA. Ini masalah penyebutan nama saja ya. Jadi tinggal oh namanya ini nih gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya namanya ini itu adalah apa namanya rejection. Oh ini false break, dan untuk memudahkan kita mengingat juga ya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini ya untuk entry-nya, begitu juga untuk exit-nya ya. Begitu kita sudah melihat ya bisa kita exit di area-area support-nya atau area-area resistennya ya. Contoh seperti ini, ketika dia sudah menembus EMA 21 dan EMA 50 seperti ini, kita bisa masuk entry ketika dia rejection ya atau false break-nya, dan kita bisa exit daripada resistennya di sini, dan di area minor resistennya di sini juga bisa seperti itu ya. Atau menggunakan Fibonacci, atau ketika kita ada melihat EMA di atasnya ya, misalkan seperti ini ada EMA 200, disitulah kita bisa menjadi exit posisi kita tersebut ya. Nah ini hanya untuk time frame daily ya. Nah untuk semua time frame juga bisa ya untuk kita entry-nya. Jadi kita bisa perkecil sampai time frame M15 kalau saya pribadi ya. Kemudian misalkan teman-teman untuk eksekusinya bisa di time frame M30 ya. Jadi tinggal turunkan saja untuk mempercepatnya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini arah marketnya ketika dia sudah memantulkan, maka kita siap untuk melakukan posisi misalkan pelemahan, berarti itu kita lebih memilih ke posisi sell ya, bukan untuk buy seperti itu ya. Nah jadi seperti itulah gambaran yang akan kita lihat di chart market ya menggunakan moving average, dan juga bisa kita lihat di sini menggunakan RSI ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah perhitungan saat kita transaksi, misalkan seperti itu ya. Kita melihat misalkan oh ini sudah ditembus Pak EMA 21 dan EMA 50. Apakah ini akan menjadi lanjutan tren bullish? Bisa saja, akan tetapi kita harus balik ke time frame besarnya ya. Misalkan di sini kita lihat ini sudah naik kembali. Kalau kita lihat lagi di time frame besarnya, misalkan daily, oh ternyata ada EMA 21. Ya sudah, jangan kita hold posisi kita buy, maka kita akan segera cut profit seadanya daripada kita loss maksimal seperti itu ya. Atau jangan sampai kita masuk di pucuk teratasnya atau pucuk terbawahnya seperti itu ya. Nah itu. Jadi teman-teman bisa menghafal seperti ini saja selain candlestick dan chart pattern yang sudah kita kenali, dan kita bisa juga menambah dengan dukungan valid swing high swing low-nya tersebut ya. Nah itu salah satu teknik entry trading menggunakan moving average ya. Oke, selain itu juga biasanya saya menambahkan menggunakan pivot ya, atau biasanya ini tinggal kita klik aja di sini cari pivot volume sesi ya. Jadi bisa seperti itu, dan pilih yang standar saja seperti yang sudah tertera di sini. Tinggal setupnya kita cari yang gambar gear ini pengaturannya. Kalau saya biasanya ini untuk 15 candle saja ya. Jadi kurang lebih 15 candle 15 kali pivotnya ya, seperti itu kalau saya biasanya. Kemudian ini bisa diatur dari auto, daily, weekly, dan sampai dengan
tahunan ya, bisa seperti itu. Jadi kita bisa melihat batasan lain seperti support resistennya ya. Jadi misalkan kita lihat di sini. Dan seperti yang kita lihat di sini ada tambahan pivot ya. Ini biasanya saya gunakan bisa menjadi salah satu bagian daripada support ya, atau membantu confluence daripada untuk kita masuk entry, bahwasanya selama dia menembus pivot tersebut itu artinya dia akan lebih impulsif ya, atau misalkan sebaliknya dia rejection daripada pivot tersebut, maka kita bisa mengambil posisi buy. Nah mungkin itu tambahannya ya, tapi bisa saja teman-teman menggunakan EMA dan RSI saja, itu sudah cukup ya. Kemudian saya juga ada menambahkan ini ya, tambahannya adalah kita cari di teknikal dan kita bisa pilih profil volume, dan di sini gunakan profil volume sesi ya, atau nanti namanya itu menjadi SPP ya. SPP yang ini ya. Kemudian setupnya ini bisa nilainya 100. Kemudian untuk yang lainnya nggak usah di setup, saya mencoba setupnya VOC-nya saja. Silahkan pilih warna yang disukai ya, seperti itu. Misalkan mau warna ungu atau lainnya tinggal nyalakan seperti ini. Nah ini adalah tambahan saja alat bantu indikator di mana kita bisa melihat buyer atau seller apakah dia berpotensi menguat, dan yang berwarna ungu ini adalah bagian daripada balance harganya ya, di mana buyer dan seller sudah berhenti di situ dan akan menonjol. Misalkan lebih kuat buyer, dia berarti akan melanjutkan bullish. Ketika dia ketemu di area ini, maka akan menjadi pembalikan arah bearishnya ya, seperti itu. Nah mungkin itu yang ada di TradingView. Saya akan ubah share screen-nya lagi ke ini ya, broker MetaTrader ya. Kalau kita gunakan iCap ya di sini. Di sini kita lihat saya udah memasang ya moving average-nya. Jadi teman-teman bisa menambahkan saja di sini, insert di indikator dan tambahkan cari di trend dan ada moving average. Nah, di sini tinggal tambahkan saja nilainya, misalkan yang tadi 21, metodenya eksponensial gitu ya. Nah, itu jadi ada yang simple, kemudian tinggal di oke saja. Nah, warnanya silahkan suka pilih ya. Ini yang seperti terlihat di share screen yang saat ini. Saya menggunakan yang ini EMA 21 ya. Beda tadi dengan TradingView bisa satu moving average, jadi kita harus tambah lagi ya, misalkan tambah lagi untuk semakin banyak ininya ya, indikatornya. Jadi kalau saya cukup 4 ini saja, boleh saja ya, seperti itu. Kemudian ini untuk yang 50, dan ini yang untuk SMA 55 ya, simple moving average. Dan yang ini untuk EMA 200-nya ya, moving average 200. Jadi tinggal metodenya saja, tinggal pilih seperti itu ya. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan RSI. Saya juga masih pakai yang 3 ya. Tinggal pilih indikator, cari osilator dan cari RSI atau Relative Strength Index-nya ya. Jadi tinggal nyalakan, periodenya saya pakai 3, warnanya bebas ya. Nah itu saja yang ditambahkan teman-teman. Oh ya tadi saya lupa, untuk levelnya bisa ditambah 20, 80, 50 untuk menentukan garis tengahnya ya. Yang dimana itu bisa menjadi bagian juga batasan kita untuk exit daripada market ya, seperti itu.
Oke. Nah, itu mungkin itu saja penjelasan tentang moving average. Silahkan teman-teman yang mau diskusi ya atau bertanya-tanya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sambil kita belajar sama-sama di sini ya. Oh ya, ini tadi lupa saya untuk moving average-nya, RSI-nya ya. Maksudnya di sini bisa pilih ininya lagi ya. Coraknya di sini, oh ini belum saya setup karena ini tadi trading view yang baru. Di sini nyalakan upper bandnya itu 80, middle-nya 50 dan lower bandnya 20. Ya seperti yang terlihat di gambar ini. Oke. Oke, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan angkat tangan dan open mic-nya. Silahkan. Masih Pak Agung, Ya, malam. sama-sama Pak. Malam Pak. Ya, Itu dengan untuk ya. moving average itu tadi, bedanya di kan ada eksponensial, terus ada Ya, yang mudah. ya. Itu bedanya eksponensial sama mudah itu apa Pak? Baik. Nah, jadi eksponensial itu lebih ini sih Pak, lebih tajam saja sih pergerakannya Pak. Jadi apa ya, kalau bahasa sayanya itu sih kayak lebih mempercepat atau patahannya itu aja sih Pak. Jadi lebih eksponensial itu kayak lebih menyentuhnya dengan cepat sih daripada simpel ya. Contoh misalkan yang 21 ya. Kita nyalakan, ini kan saya pilih yang eksponensial. Kalau kita pilih yang SMA ini simple, yang simple ya. Nah, di sini dia memang tidak terlalu kelihatan patah ya. Jadi kayak gelombang saja seperti itu ya. Tapi kalau eksponensial itu akan lebih merapat posisinya Pak ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Ini kita lihat. Nah, jadi dia tidak terlalu ini. Nah, akan tetapi juga bisa saja pakai yang ini, tapi kalau saya lebih yang eksponensial. Jadi biar lebih tajam sih. Nah, seperti ini Pak ya. Ininya nyentuh ya. Kalau simple tadi itu ada yang belum menyentuh posisinya. Nah, ini ya. Dia sudah balik. Nah, ini yang ada beberapa bagian yang bisa saja belum menyentuh. Jadi kalau saya lebih eksponensial itu lebih ini sih dengan candlestick atau chartnya ini Pak. Nah, makanya saya ada yang EMA. Kemudian ada juga tadi di sini yang EMA, kalau yang 50 ini EMA, kalau yang SMA ini yang simple ini yang 55 ya Pak ya. Jadi yang 55-nya pilih yang simple karena ini bagian daripada shadow yang EMA 50-nya ya, atau bayangan-bayangannya ya. Nah, seperti itu misalkan bisa saja menjadi apa namanya, ketika dia masih ditembus masih ada SMA 55-nya seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat di chart seperti ini Pak ya, ini kan agak ditembus ya sedikit, tapi ternyata SMA 55-nya masih rejection di area ini, ya itu salah satunya. Terus saya juga menggambarkan, misalkan kita mau pakai indikator ini saja, kita bisa lihat kalau EMA ininya EMA 50 dan SMA 55 dia cross, itu berarti trennya masih kuat Pak. Kalau saya mengartikannya seperti itu, contoh bisa dilihat di sini, ini sudah cross lagi SMA 55-nya di bawah, EMA 50 di atas. Setelah dia sebelumnya dia EMA 50-nya di bawah SMA 55, berarti pergerakannya ada pergerakan bullish seperti itu Pak ya. Kalau dia belum cross itu berarti masih trennya lanjut ke bawah Pak ya. Nah, itu jadi yang menjadi batasannya bisa di area tersebut. Nah, kemudian untuk EMA 200 saya pilih yang EMA juga, jadi biar lebih ini saja sih dibandingkan SMA. Nah, itu Pak perbandingannya. Jadi ini sudah kami lakukan uji coba atau backtest Pak. Nah, seperti itu.
Jadi lebih mempercepat, mempertajam saja sih Pak ya. Itu. Cukup jelas Pak Taufan? Iya Pak. Berarti istilahnya pembelokan arahnya itu Ya, lebih ini ya. agresif lah atau apa ya, saya Agresif lupa ya. namanya itu. Lebih. Ya, lebih signifikan lah. Oke. Siap. Oke. Nah itu Pak. Jadi misalkan kayak gini juga ya, ketika dia sudah apa ya, nyerok dari bawah, berarti kita bisa lebih ambil posisinya buy Pak. Jadi ketika market terbang di sini, dia koreksi dan terpantul di sini, maka posisi kita bisa kombinasi dengan valid swing low atau dia reject daripada support atau EMA-nya ini, kita bisa ambil posisi buy-nya di sini. Seperti itu Pak ya. Nah itu. Jadi bisa membantu kita untuk entry juga dan bagian daripada exit ya. Misalkan sama halnya seperti ini ya, ketika dia sudah sampai di bawah, semakin dia menyelam ya, menyelam di bawah EMA 21-nya, berarti dia masih bearish, dan ketika dia mencoba tembus, kita memang bisa mengambil posisi buy, akan tetapi kita harus perhatikan EMA 50 sebagai exitnya juga. Misalkan tidak ada area resisten terdekat. Nah, jadi ini ya sebutannya sih seperti ini. Kalau yang ini adalah bagian ininya ya, bagian klasik support resistennya Pak ya. Jadi misalkan tanpa EMA, ini bagian klasik ya. Misalkan seperti ini klasiknya, klasik resistennya seperti itu, ini klasik supportnya ya. Nah, jadi misalkan ini bisa juga kita pakai di sini sebagai resistennya tadi, tapi ketika kita sudah menyalakan EMA, maka ini kita bisa sebut dengan dynamic resistance Pak. Jadi support and resistance itu ada banyak macamnya, ada yang klasik support resistance, dynamic support resistance, dan harmonic support resistance ya. Jadi kalau ini lebih ke dynamic support resistance apabila menggunakan EMA Pak ya. Nah itu tambahannya. Kemudian saya sedikit menambahkan juga ini ya, untuk yang warna ini ada hubungannya, ini bagi filosofi saya sendiri sih ya. Jadi dia ibarat air untuk yang EMA 21 ini, artinya selama dia masih menyelam di bawah air itu artinya market sedang bearish. Jadi dia terus menyelam. Bisa saja dia memang menembus sedikit, itu tarikan napas dulu, dan selama dia masih tertembus di bawah itu artinya dia masih menyelam, kecuali dia udah mulai terbang ya, seperti yang di sini kita bisa lihat dia mulai naik ya, dan naik di atas EMA 21 ya, dan dia tidak kuat lagi untuk menyelam, maka dia akan terbang seperti itu Pak ya. Nah itu yang kami gunakan di Magnet Trader. Nah itu Pak. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Silahkan yang ingin bertanya, open mic-nya atau klik raise hand-nya ya. Sambil ngopi boleh. Silahkan yang masih bertanya-tanya daripada bingung nanti ya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu. Kalau nggak bisa klik ininya, silahkan tulis di kolom chat. Biar nanti saya openkan mic-nya. Kalau cukup jelas nih penjelasannya atau masih bingung, silahkan ditanyakan. Ini semua market bisa kita pakai ya, bahkan sampai forex ya, dengan EMA yang sudah kita atur ini
sudah saya coba ya, bahkan sampai menggunakan saham juga bisa ya, seperti itu. Hanya saja perbedaan daripada daily range-nya atau bisa juga kita sebut karakter marketnya juga ya, seperti itu. Silahkan teman-teman. Gak apa-apa, diskusi aja, silahkan. Kalau ada yang mau tanya lagi ulang-ulang boleh. Ini keluar dari konteks dulu aja Pak. Katanya nggak ada yang belum ada yang tanya. Ya. Itu mau penjelasan masalah yang magnet trader, member magnet trader itu gimana itu maksudnya Pak? Oke, baik Pak ya. Oke, mumpung ada Bapak hadir sekalian ya, jadi saya sekalian iklan dulu sedikit. Oke, gue ya. Nah, itu kan sudah ada saya kirim link comparison chart-nya ya. Ini untuk menjadi membership Magnet Trader, di mana kedepannya mulai Oktober ini atau Senin besok sinyal di grup umum Telegram itu tidak kita siarkan lagi, tetapi teman-teman yang bergabung di membership ini akan kita berikan sinyalnya melalui grup Discord ya. Kemudian di mana kita juga akan terus memberikan edukasi live tradingnya tiap malam seperti biasa. Kemudian ada trading school serta komunitasnya ya. Kemudian mengenai membernya ini ada pilihan paket, ada yang starter. Starter ini untuk join di grupnya gratis ya. Kemudian premium dan ada turbo. Nah, di sini ada pilihan yang misalkan mau maksimal itu di turbo, karena di turbo ini ada Telegram, joinnya Telegram dan Discord ya. Kemudian sinyalnya juga ada setiap hari. Kemudian untuk yang trading school-nya 2 kali seminggu ya, Sabtu dan Minggu. Kemudian ada roadmap-nya kita kasihkan, kemudian live trading setiap malam dan bisa konsultasi secara privat ya. Kemudian analisa request, jadi bisa request analisa misalkan kalau kita saat ini untuk sinyalnya yaitu Nasdaq ya. Jadi kalau misalkan teman-teman request sinyal yang lain akan kita berikan selama dia menjadi membership Magnet Turbo ya. Kemudian untuk yang premium itu juga sama ya di grup, dan hanya saja sinyalnya 3 kali seminggu dan itu tidak menentu ya, kita berikan kalau ada momen yang bagus. Dan untuk belajarnya dalam 1 bulan itu 2 kali. Kemudian yang lainnya tidak kita berikan, tetapi misalkan dia pengen ikut juga trading school-nya nanti setiap 2 minggu sekali yang ada di Turbo, itu akan menggunakan sistem pembayaran seperti beli tiketnya ya. Kan tetapi tiketnya lebih mahal daripada dia sudah bergabung di Turbo. Kemudian untuk yang starter ini kita kasih khusus grup yang umum, itu akan kita kasih sinyal 1 minggu sekali ya, dan itu memberikan saweran atau traktir ya seperti biasanya. Dan ini ada grup khususnya, sinyalnya sudah kita siapkan. Dan untuk trading school-nya kalau ingin belajar misalkan nih yang ini tadi belum ingin bergabung di sini tapi ingin tetap belajar bersama-sama ya, ini bisa bayar juga per sesinya ya. Jadi ada tiketnya, semacam tiket seperti itu, tetapi dia tidak dapat fasilitas yang lain ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini pricing table-nya ya. Harganya untuk yang turbo itu kalau bayar 1 bulan saja itu 1.099.000 ya per bulan. Akan tetapi ketika dia bergabung langsung
menjadi 3 bulan, ini harga per bulannya 899, maka totalnya yang dibayar adalah 2.697 ya. Jadi lebih hemat sekitar 600.000 ya. Ya, lebih hemat seperti itu, lebih hemat 600.000. Nah, kemudian untuk yang premium itu per bulannya 699. Untuk langsung join 3 bulannya itu 499.000. Jadi ada penghematan apabila dia langsung gabung selama 3 bulan. Nah, untuk yang member starter, dia ingin bergabung, dia gabungnya grupnya gratis, kan tetapi untuk dapat fasilitas sinyal sama trading school itu ada nilai traktirnya ya. Nah, ini untuk yang sinyalnya saja 75.000 per sinyal. Tapi untuk yang belajar nanti itu khusus ya, tiketnya ada sesuai dia misalkan ingin belajar sama-sama itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah metode pembayarannya ya, tinggal isi formnya nanti akan kita kirim. Kemudian lakukan pembayaran, upload, nanti akan dikirim oleh admin konfirmasinya dan akan memasukkan ke grup Discord ya sesuai dengan paket pilihan. Nah itu, nah ini untuk transfernya bisa melalui BCA atau menggunakan kartu kredit juga bisa ya. Nah untuk fasilitas traktir tadi kami sudah menyiapkan link pembayaran melalui traktirnya. Seperti itu ya. Nah itu saja Pak untuk membershipnya di Magnet Trader ya. Nah itu sebagai membantu teman-teman Magnet Trader mempunyai support system agar kita semakin berkembang seperti itu ya. Oke, cukup jelas Pak. Ya, Oke, jelas Pak. terima kasih Pak. Oke, bisa juga Pak Haritanum ya, ingin bertanya tentang zigzag, boleh Pak ya. Jadi misalkan kalau mau pakai zigzag itu boleh. Kemudian cari saja di sini zigzag. Ini ya. Nah, ini bisa dinyalakan seperti ini. Nah, zigzag ini bisa membantu juga untuk kita menggambarkan swing high swing low ya. Kemudian bisa setupnya bebas ya seperti ini. Kalau saya kalau nggak salah kemarin itu saya menggunakannya 5 ya. Kalau nggak salah ya. Bentar ya. Setupnya bisa juga yang default ya. Nah, dia akan seperti ini, bisa juga misalkan kita tidak pengen capek-capek menentukan support resistennya ya. Ini bisa seperti ini. Misalkan atau ini polanya seperti ini juga bisa kita tentukan. Nah, akan tetapi ini hanya mempercepat saja sih atau tidak membuat kita repot menggambar menggaris seperti yang kita ketahui ada primary, secondary. Tapi di sini juga ada kelemahannya dia ketika pada pola chart pattern biasanya Pak. Nah seperti itu. Tapi dia juga pasti berhubungan dengan EMA 50. Kalau kita lihat di sini bisa dilihat Pak ya. Nah ini dia selalu berhubungan dengan EMA 50. Kalau saya ini settingannya 3 dan 5 ya. Nah ini, jadi bisa dilihat teman-teman semua. Kalau saya sendiri pakai yang ini dan bisa dilihat ini setiap ada EMA 50 dia akan membentuk juga garisnya ya. Seperti ini. Nah itu, jadi bisa teman-teman pasang indikator zigzag ya. Nah tapi di sini bisa dilihat ketika dia lemah sampai sini dia pantul, dia akan bergerak seperti sebelumnya ya, bisa kita lihat seperti ini. Nah, misalkan ini dia sudah mulai naik, kita bisa melihat pergerakan marketnya ya. Dia kalau dia sudah benar-benar terpantul, dia akan membalikan arahnya ya seperti ini. Dan ingat batasannya juga sama. Nah di sini ketika sudah balik, tapi dia biasanya agak lebih lambat sih ya.
Jadi misalkan seperti ini, kalau tidak dia menembus dulu support resistennya, dia baru membalikan arah seperti itu biasanya. Ya, jadi eh, agak lambat sedikit sih, cuman kita bisa menggambarkan bahwa oh ini primary, ini secondary. Kalau saya sih manfaatkannya seperti itu, Pak ya. Biasanya seperti itu bisa. Jadi untuk tidak capek saja sih menggambar-gambar ya, seperti itu biasanya. Nah itu. Jadi seperti ini, oh ini mau kemana sih gitu ya. Kecuali misalkan yang mendekati EMA 50, kalau saya lihat kemarin itu dia memang saat di EMA 50 ini terpantul. Makanya misalkan teman-teman disuruh memilih nih ya, disuruh memilih salah satu indikator yang digunakan kalau saya lebih memilih EMA dan itu salah satunya yang saya nyalakan hanya EMA 50 ya. Nah, jadi itu bisa. Nah, misalkan dikombinasikan seperti ini, itu pasti dia yang EMA 50 akan terpantul juga ya. Nah, bisa teman-teman lihat, lihat saja sebelum-sebelumnya juga sama ya. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas Pak Hari. Ini setupnya seperti ini Pak ya. Nah, itu. Harganya bisa dihilangin aja ya, biar nggak bingung. Ya Bu Cindy, ada rekodnya Pak, Bu ya. Jadi kita ada rekodnya khusus nanti kita bisa tonton ya untuk member-member turbonya. Jadi tenang saja Bu ya, bisa diulangi ya. Jadi khusus dan itu nggak bisa untuk member yang biasa untuk nonton ulangnya kalau yang ini ya yang sudah turbo. Nah makanya yang gratisannya saat ini kita mengenalkan saja ya. Jadi tidak nanti akan ada yang lebih detailnya. Silahkan Bu Cindy ya. Bu Cindy sudah gabung ya di paket turbo ya. Mantap Bu Cindy. Silahkan yang lain jika ingin bertanya, open mic saja. Ini bagi yang teman-teman ini tadi terima kasih Pak Hari Tanum mengingatkan saya kembali. Saking ininya saya terpaku dengan EMA 50 saja juga sudah cukup. Misalkan ini bisa membantu teman-teman untuk tidak capek menghitung ini ya atau membuat garis badan cangkul, kepala cangkul gitu ya. Nah, seperti itu. Silahkan yang lain. Bang Bahri Nur, ada Bu Epa, ada Bu Intan, Bu Ratna. Kalau mau tanya silahkan. Pak Rensa juga, Pak Taupan juga mau tanya lagi boleh. Sepertinya ini udah paham semua nih. Kalau DMT MetaTrader kalau nggak salah ada nggak ya? Saya lupa. Hmm, Bentar ya, coba saya cek dulu. Kalau nggak salah ada sih, cuman saya lupa, saya nggak pasang sih ya. Nah bisa dicari di sini Bu ya, di bagian navigator atau ini bentar, indikator, cari yang kostum, silakan seret ke bawah ya. Nah cari yang zigzag, tinggal input saja. Nah ini bisa, biasanya bisa sih seperti itu ya. Jadi tinggal setup,
Kalau di sini tadi saya pakainya Duh, bentar ya. Yang perlu ininya sih kalau setupnya. Bentar Bu ya. Absolute. Deviationnya tadi 3 kedalaman 5. Wah, nggak bisa disetting, dah tetap nih. Bentar, ininya nih yang miring. Bentar ya. Bentar ya. Oh, ini yang warnanya. Tapi nggak bisa diklik nih, bentar ya. Kalau yang color sih, color aja ya. Bedain warnanya aja sih. Misalkan mau hijau, sebagai trennya bisa ya. Mau tebalin juga boleh seperti ini ya. Nah, ini bisa. Ada Bu ya? Boleh apa ya? Silahkan kalau mau pakai boleh. Kemarin 3 dan 5 itu lebih ini sih. Lebih apa ya? Pergerakannya agak cepat juga gitu aja sih. Dan apa namanya? Kita bisa melihat pergerakannya ini saja sih ya. Kemarin itu seperti itu yang saya pakai ya. Jadi di MA50-nya itu kita bisa lihat gitu ya pantulannya, dan tidak terlalu samar sih kemarin ya. Oke, ini coba saya ubah ya. Yang di ini agak susah sih. Nah ini yang di TradingView ini. Jadi kalau misalkan tadi bawaan ya, ini misalkan bawaan. Nah ini Pak, jadi kayak lebar banget Pak ya. Jadi tidak eh, patokannya itu terlalu panjang gitu Pak. Nah seperti itu. Jadi ada yang dilewatin. Nanti pas saat di sini kita nggak tahu gitu ya. Walaupun emang masih trennya bearish, tapi kita tidak bisa mengambil misalkan kesempatan secondary-nya. Makanya saya pilih ininya 3, kebalik tadi ya. Kedalamannya 3 saja. Sininya dimatikan. Untuk warnanya ini saja sih, biru. Kebalik. Ini 3, ini 5 ya. Nah seperti ini Pak. Jadi bisa lebih terlihat badan cangkul dan kepala cangkulnya Pak. Seperti itu.
Cukup jelas Pak Ari ya. Ya untuk membantu saja sih ini ya, untuk membantu teman-teman saja yang ibaratnya capek bikin badan cangkul, kepala cangkul gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Atau menentukan entah itu palit swing high, swing low gitu ya. Seperti itu bisa. Atau sudah berakhir gitu ya. Nah seperti itu sih. Siap sama-sama Pak ya. Kalau saya sih lebih ke RSI aja sih Pak. Biar nggak terlalu banyak Pak ya. Kalau saya sih lebih RSI sih. Kemarin itu kami lebih ini ya, lebih banyak menemukan apa namanya validasinya sih ya ketimbang RSI itu karena kami coba setting-setting tapi RSI lebih ini sih kalau saya rasa lebih nangkap sih ya lebih ininya. Jadi misalkan ya ini kalau kita lihat di sini kayak divergennya itu lebih tajam ya. Ini garisnya ya. Kemudian ini hair high-nya ya atau hair peak-nya di sini lebih tinggi, ini lebih rendah. Berarti ini divergen artinya dia masih lanjut continuation bearish ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ada ya, saya hampir lupa kemarin di sini juga ada dan di sini juga ada, makanya dia masih lanjut bearish ya. Jadi masih lanjut cuman ininya yang overbook, jadi dia masih bearish. Kemudian chart pattern kemarin saya juga ada nemukan ya. Contohnya memang dilihat di sini tidak terlihat ya kalau kita garis, tapi ada yang namanya hidden chart pattern di RSI. Beda dan stokastik itu bisa tidak terlihat. Misalkan ini kenapa ya impulsif banget gitu ya. Padahal ini masih bearish gitu ya. Nah ini saat ini juga masih bikin base seperti itu ya. Misalkan masih bikin base di sini. Ini ada apa sih gitu ya. Kita mau lihat chart pattern nggak kelihatan. Nah ini ada yang namanya bisa disebut hiddennya ya. Kalau kita lihat di sini sebentar ya. Kalau saya panjangin. Nah ini ada ininya ya. Ada rahasianya. Ini hanya di Magnet Trader aja yang saya temukan, tapi ini masih backtest terus ya, masih uji coba terus. Nah, makanya ini dia ada hiddennya di sini ya. Nah, seperti itu. Makanya ini dia, cuman kita tetap lihat bahwa ini bagian daripada secondary-nya. Ya, bagian daripada secondary-nya saja. Makanya ini dia bisa menjadi reversal. Terus di mana dengan chartnya? Jadi kita bisa lihat di sini, ini yang bullish di atas ya, kemudian yang bearish di bawah. Artinya dia menembus neckline ini kita bisa ambil posisi buy-nya ya di sini atau misalkan ini tadi ini ke sininya ya. Nah, cuman kan ini kan agak terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Jadi itu ada potensial ketika candlestick-nya yang ini tadi ditembus ya. Nah, di sini kan ya. Nah, ini kan nembus neckline-nya ya. Jadi kalau kita pasang di sini buy stop itu bisa ya. Nah, makanya kita bisa berani buy stop di sini dan hold sampai posisi di sini ya. Nah, itu. Jadi ketika masuk di sini misalkan target kita sampai support saja ya.
Misalkan seperti itu, apalagi ini sudah impulsif menembus daripada EMA 50 dan kita batas exitnya misalnya di sini, maka kita bisa dapat profitnya sekitar 200 pip. Nah itu ya. Jadi ada terkadang hal semacam tersebut yang tersembunyi ya, Bu Ratna ya. Nah itu yang menjadi alasan kenapa kami memilih RSI ya, seperti itu. Nah ini kan kita bisa lihat setelah dia tembus neckline-nya, oh yang di sini ya, sorry salah tadi ya. Ini neckline-nya yang ini di sini ya. Nah ini kita bisa buy stop di sini, walaupun dia ada koreksi tidak masalah, atau buy limit di sini. Nah nanti tinggal kita bisa dapat peluang profitnya sekitar 240 pip ya, hampir 250 seperti itu ya. Jadi kita bisa yakin ini valid hidden inverted NS, biasanya ada seperti itu. Bahkan yang kayak double bottom, double top juga ada biasanya. Saya ada pernah lihat seperti itu ya. Jadi tinggal pergerakannya saja sih kecil. Dan kalau nggak salah mana lagi ya, ada juga tuh kemarin yang mulai naik di mana ya. Nah ini yang di H4-nya bisa dilihat ya. Di sini memang mau IHNS tapi seperti tidak terlihat, tapi di RSI-nya kita bisa lihat di sini ya. Ini sih sebenarnya bukan memaksakan ya, tapi kalau dilihat-lihat itu bisa bisa pas sekali gitu ya. Dan ini juga yang tadi saya maksud adalah EMA 14 yang merah ini yang membantu dia. Kalau dia rejection di sini berarti terpantul kuat untuk buy. Nah, berarti ini candlenya. Kemudian neckline yang ini berarti kita bisa ambil posisinya yang di sini. Nah, ini kalau sudah H4 berarti kan potensialnya cukup panjang ya. Nah, jadi kita bisa exit sampai dengan potensi terkuatnya, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan sampai di sini, atau kita lihat EMA 50, ini exitnya di sini bisa. Jadi bisa exit satu di sini gitu ya. Nanti kalau lihat lagi potensinya udah benar-benar valid, buy lagi posisinya gitu ya di area ini, menembus ini, atau ini sudah impulsif di EMA 50 tadi ya. Menggunakan indikator tadi, kita exitnya di sini bisa gitu ya. Dan bisa juga menggunakan Fibonacci, atau kita lihat zona-zona SBR yang paling kuat misalkan seperti itu ya, atau misalkan di time frame besarnya atau Fibonacci yang ketiga tadi ya, yang terakhirnya misalkan seperti ini. Nah ini bisa ya. Nah di sini exitnya, maka kita bisa menghasilkan profit kalau saja dari sini ya. Ini ke sini EMA 50 230 pip, di sini 370 pip, dan kalau kita tahan di sini sekitar 700 pip. Nah itu jadi bisa dapat di situ. Makanya kemarin kenapa kita bisa posisi ambil buy terus gitu ya. Dengan ada potensi hidden seperti itu juga yang bisa membuat kita ini ya. Tapi harus ingat juga bahwasanya itu bisa saja sebagai secondary reaction time frame besarnya, jadi jangan di hold lama-lama ya, atau jangan disebut oh ini trennya udah bullish ya. Jadi kalau saya pribadi itu bisa menggunakan istilahnya, bahasanya itu kayak gini ya. Kalau sebutannya trennya sudah bullish ya, itu minimal dia terbang di atas EMA 50 gitu ya. Kemudian di time frame besarnya juga sama, dia terbang di atas EMA 50 baru itu bullish ya. Kalau dia tembus lagi masuk ke dalam berarti masih melanjutkan tren bearish. Nah itu ya, seperti itu. Oke, bisa juga Pak kalau memang itu berpatokan dengan Bapak, boleh gitu Pak ya. Bisa bisa gunakan kalau memang sudah pernah di backtest Pak ya.
Jadi ini sekalian ya, saya ajarin sedikit ya. Teman-teman bisa buat roadmap juga latihan ya. Misalkan kemarin kan sudah belajar support resisten gitu ya. Ini lihat resistennya di sini gitu ya. Supportnya di sini. Kalau benturan berarti kita bisa pakai zona seperti ini ya, yang seperti kita pelajari. Nah kemudian kita bisa lihat ini supportnya juga. Nah terus tadi kita sudah pakai indikator misalkan salah satunya saja ya, yang EMA 50 saja. Nah kita bisa tinggal mengukur ya, mengukur target kita di sini. Misalkan kita tadi menggambarnya entah itu pakai ini boleh ya, zigzag tadi. Kemudian misalkan ini bagian dari sini, primary, secondary, kemudian ini primary dan ini secondary-nya ya. Nah, artinya apa? Kalau dia secondary berarti itu XAB, maka ini kan saya berikan standar daripada Fibonacci, itu kita aktifkan saja yang internal retracement ya, di mana dia di atas daripada 0 dan di bawah daripada 100 ya. Nah, ini sudah saya susun, tapi kalau di MetaTrader itu nggak bisa di hidden ya. Jadi nyala semua. Jadi kalau saya pakai internal retracement, kalau teman-teman pengen ngecek lagi itu ada di Discord, sudah saya pernah tulis internal retracement apa saja poin-poinnya. Ini ada 23,6, ada 38,2, ada 0,5 atau 61,8, dan saya terakhir pakai 78,6 ya. Ini yang sudah bawaan standarnya seperti itu. Nah, ini bagian daripada XAB. Jadi kalau kita lihat di sini dia terpantul di 61,8, berarti kita siap-siap mencari posisi selnya, dan ini berarti dia melanjutkan XAY-nya ya. Jadi misalkan ini X tadi ya. Ini kemudian ini A ya. Ini B. Berarti kalau dia ini harusnya ini jadi X. Ini A-nya ke sini ya. Berarti ini Y. Nah, Y-nya berarti kita gunakan namanya external retracement ya, atau yang di atas daripada 100-nya ya. Jadi ini Y-nya. Jadi misalkan kita pengen tahu Y-nya seberapa, berarti kita nanti nyalakan Fibonacci external retracement. Ya, ini kita tarik. Nah, ini cara tariknya ya, jangan sampai kebalik. Yang 100-nya dari bawah, 0-nya ke atas ya. Kalau untuk XAY. Nah, kalau untuk XAB tadi dari X atas ini dari resisten ke titik support ya. Kalau trennya bearish ya, begitu juga sebaliknya nanti kita contoh ya. Nah, ini untuk yang XAB. Kemudian kalau XAY berarti dari support ke resisten ya. Resisten, maka kita nyalakan yang eksternalnya, ini bisa dimatikan ya. Nyalakan mulai 100, 1618, 2618. Kalau saya biasanya ada tambahan 113, 1272 dan 224 ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan semua sudah ditembus nih, berarti kita bisa hilangkan saja di bagian ininya, tapi kalau yang di MetaTrader nggak bisa dihilangin ya, nggak bisa di hidden seperti itu ya. Jadi misalkan ini udah dilewat ya, berarti ada potensi target 2 lagi nih di area ini. Artinya market masih akan bearish
Kalau kita lihat di sini ya, nah seperti itu untuk market Nasdaq nih ya. Artinya apa? Masih ada target yang akan dikejar karena dia biasanya golden ratio-nya adalah 1618 dan 261,8 ya. Umumnya seperti itu untuk XAY. Sama yang XAB tadi bisa dihilangkan saja misalkan yang sudah lewat seperti itu ya. Kalau di TradingView ini gampang ya bisa seperti ini. Jadi kita bisa mengambil beberapa titik saja seperti itu ya. Jadi ini masih artinya ada potensi masih dia pelemahan dan ini Fibonacci bisa berlaku semua time frame ya. Jadi time frame berapa saja itu pasti kepake gitu ya. Nah itu. Kemudian apa namanya begitu juga yang tadi ya misalkan dia mau bullish itu misalkan ini tadi XAB-nya di sini gitu ya. Nah seperti ini. Nah kita lihat misalkan dia sampai misalkan ternyata 78,6 dia ada muncul bullish berarti potensinya masih bergerak kuat ya ke atas. Nah misalkan ini kita bisa ukur dari bawah sini juga bisa Fibonacci-nya seperti itu ya. Jadi bisa ukur terus, misalkan mengukur yang ini ke sini, ya sampai berapa sih eksternalnya bisa kita nyalakan eksternalnya 1618. Nah contohnya seperti ini berarti inilah exit kita ya, seperti itu. Nah itu saja untuk ininya Fibonacci-nya. Jadi simple saja dan ini pakai saja dulu yang time frame besar seperti itu ya. Nah begitu juga untuk goldnya ya sama ya. Cuma perbedaan Nasdaq dan gold hanya saja kalau gold itu lebih karakternya melebar, kalau Nasdaq itu lebih cepat. Jadi sama-sama sih potensialnya itu tetap valid, cuman biasanya itu karakter goldnya agak melebar. Nah contoh di sini untuk gold saja saya mulai dari weekly, memang sih masih ada potensi dia pelemahan, tapi di weekly-nya ada mulai terjadi bullish, tapi tetap waspada karena bisa saja ini bagian daripada ininya, kecuali nanti goldnya sudah valid swing low ya, muncul bullish kembali akhir minggu ini berarti ada potensial dia menguat, tapi ingat ini bisa saja bagian daripada secondary-nya. Apakah kita bisa masuk buy? Bisa saja, tapi ingat batasannya di sini ada EMA 50. Bisa saja dia mengejar target ke sini ya, pembalikan arahnya. Nah, jadi kalau di daily-nya di sini tadi ya, jadi kalau di daily-nya di sini matikan saja yang internalnya, berarti dia masih ada ngejar ke bawah ya daripada XAY weekly yang tadi ya di sini. Kalau kita garis seperti biasa, ini bagian ininya ya, bagian daripada ininya tadi secondary-nya. Kemudian ini menjadi bagian daripada Y-nya berarti ada potensi di sini. Tapi di sini telah terjadi ini ya rejection area ini. Mungkin kita bisa lihat ada support sebelumnya yang menahan dia di area ini. Dan seperti pelajaran sebelumnya ini ada candle inverted hammer ya. Jadi makanya dia kemarin bullish. Jadi kemarin masih bisa ambil kesempatan buy gitu ya. Nah terus kalau untuk saat ini, nah itu kita bisa tambahkan juga misalkan tadi areanya ini di sini ya, XAY-nya berarti masih ada di area ini. Jadi kalau kita gambar juga riak-riakan di dalamnya seperti pelajaran sebelumnya juga ya. Jadi ada riak-riakannya primary, secondary ya, seperti itu primary, secondary ya. Nah, kalau saya lihat sih memang masih bearish ya, tapi mulai bergerak bullish. Nah, ini riak-riakannya ya, seperti yang kita lihat. Nah, jadi dalam riak-riakan ini juga bisa kita gambarkan apa namanya? Kita gambarkan atau ukur dengan Fibonacci ya, misalkan seperti ini.
ini jadi XAB berapa sih gitu ya. Misalkan terpantulnya di sini. Nah, ini kan kita gunakan ukurannya. Jadi bisa saja dia 23,6 atau 38,2 dia sudah terpantul, itu bisa saja ya. Kemudian berarti kalau dia ininya kita menjadi XAY lagi ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita lihat 1618 sudah tembus lebih. Apakah dia bisa 224 ya? Bisa juga. Oh, tapi masih belum ya. Jadi bisa kita gambarkan potensial dia sudah ada apa namanya? Konfirmasi candle yang valid ya. Ada candlestick membalikan arahnya seperti itu ya. Nah, tapi perlu diingat tetap perhatikan zonanya, perhatikan EMA-nya ya. Nah, untuk ngambil posisi misalkan tetap ini turunkan saja time frame kecil ya. Bisa juga di situ kita lihat apa sih yang dia ininya. Kalau memang dia akan bullish masih ya. Ini kalau saya gambarkan potensial dia bisa saja ini ya. Ini kalau Fibo-nya bisa dari sini juga boleh ya kalau saya ukur 224 karena mungkin ini lebih tajam di weekly-nya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Karena ini yang mendekati EMA 50 ya. Tapi misalkan zigzag, nah zigzag sih lebih ke sini ya. Nah, ini agak susahnya zigzag itu kalau seperti ini biasanya ya. Nah, dia terlalu tajam. Jadi pas saat yang kecil dia agak susah membacanya ya. Seperti ini. Jadi saat dia pulse break atau sideways seperti ini dia bingung nih pergerakannya ya. Nah, itu saja sih yang kalau di Nasdaq dia masih nurut ya, tapi kalau di gold agak susah. Kalau saya lihat Pak Hari ya. Jadi saya lebih ini sih. Nah, jadi kalau kita ukur di sini berarti ini yang mendekati EMA 50 kita bisa ambil Fibo yang di sini boleh ya. Misalkan ini berarti dia internal retracement-nya kita nyalakan semua ya. Nah, jadi jangan lupa ini ada zona SBR. Nah, ini juga ada ya. Jadi di area ini kita bisa tunggu. Bisa saja dia sampai di sini terbalik ya. Tapi kalau memang bikin roadmap bisa seperti ini ya. Misalkan tarik dulu potensinya ke sini. Ya, dari time frame besar dulu dan lihat di H4-nya. Nah, misalkan dia mau naik, bisa saja riak-riakannya adalah ini dia primary-nya. Ya, primary-nya misalkan kayak gini. Kemudian secondary, ini primary lagi ya. Nah, ini lagi retest nanti ke EMA 50 ya. Kalau dia terpantul berarti masih naik ya, bisa ke sini atau ke area yang di atas ini. Nah, itu bisa jadi mengejar target ininya ya. Fibo-nya di sini sampai dengan ini. Tapi kalau saya lihat sih masih belum ada koreksi dari daily-nya ya untuk menguatkan dia naik ya. Jadi tetap hati-hati, bisa saja ini sudah berhenti di Fibo 50 dan ini melanjutkan bearish-nya. Nah, ini sedang menguji area EMA 50 ya seperti itu. Oke, silahkan Bu Elis ya. Oke, terima kasih Pak Ritanum. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Ada yang belum jelas, silahkan open mic-nya atau ini
Ada yang ingin ditanyakan lagi, tambah-tambahan dari luar bisa ya. Tadi Pibonya sudah saya jelaskan juga ya. Makanya nanti untuk yang turbo akan kita pelajari ulang ya, dan terus kita akan detailkan satu persatu ya. Oke, misalkan ya, tadi sudah jelas juga ya, misalkan dasarkan EMA, palit swing high, swing low, sudah saya ajarkan juga ya, targetnya tercapai seperti itu. Atau saya praktekkan lagi atau teman-teman bisa praktekkan ulang ya. Silahkan share ininya ke grupnya ya. Oke, coba saya buat ulang ya untuk roadmap besok. Silakan teman-teman simak. Untuk gold ya, kita buka dari gold dulu. Tapi tetap besok akan diupdate ya, karena siapa tahu market bisa saja berubah ya. Nah, dari sini saya udah melihat ya, ini bagian support kuat tadi udah ditembus. Apakah ini pulse break atau dia koreksi dulu baru melanjutkan tren? Kalau saya sih menyebutnya masih trennya bearish karena masih bergerak di bawah EMA 50 ya. Nah, jadi ini ya. Nah, seperti yang sebelumnya kita tahu resistennya bisa yang ambil terdekat saja atau yang gelombang-gelombangnya ini tadi ya. Nah, itu bisa ya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini masih primary, ini secondary-nya. Kalau untuk buy-nya secara weekly-nya masih belum ini ya, belum valid swing low-nya. Tapi bisa saja kalau teman-teman yang sudah dapat dari pucuk bisa ambil posisi juga, minimal nanti candle selanjutnya itu nutup di sini ya. Nah, ini berarti kita tarik dulu Pibonya. Ini kan 1618 masih belum sampai ya. Jadi masih ada potensi dia melemah. Tapi tidak ada salahnya kita kalau memang ini belum, maka kita turunkan saja ke ini ya, daily-nya. Nah, kalau kita lihat dari daily, berdasarkan daily-nya, nah ini kan ada palit inverted hammer ya. Kalau berdasarkan daily-nya ada palit swing low ya di sini. Jadi kita tinggal ukur. Berarti kalau dia kenaikan, kalaupun masih bullish, ingat posisi targetnya adalah internal retracement yang mendekati. Misalkan ini adalah areanya, zonanya, dan di sini juga ada EMA 50. Bisa saja ini ya,
potensi kuatnya sampai ke sini. Dan tetap kita harus ingat banyak sekali ini untuk penguatannya ya. Nah seperti ini untuk roadmap, dan bisa kita juga tambahkan neckline-nya seperti ini. Kalau dia tembus daripada neckline boleh saja ya, dia semakin kuat. Nah kemudian untuk membuat roadmap itu tadi turunkan lagi ke H4, kita bisa lihat. Nah di H4 ini ada riak-riakannya lagi ya. Nah jadi kalau secara weekly sama daily-nya ini targetnya, karena nggak masalah kita buat target seperti itu ya, tinggal kita masuk marketnya gunakanlah multi time frame-nya ya. Nah jadi secara roadmap seperti ini. Nah kalau kita lihat juga di sini ada ini ya, valid ini double bottom ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Kemudian ini primary-nya lagi, ini secondary-nya ya, terus ini primary. Nah, saat ini dia lagi pelemahan menguji EMA 50 ya. Kalau kita lihat kalau memang dia naik, dia akan lanjut terbangnya ke sini ya. Nah, ini. Seperti ini gambarannya. Selama dia bergerak di atas support ini ya. Jadi selama dia bergerak di atas support, potensinya masih kuat ya. Nah, kan tapi tetap perhatikan, nah ini bisa saja di zona ini nanti yang menjadi pantulannya ya. Kita bisa lebih asal dia tidak menyentuh lebih daripada area ini ya. Nah jadi kalau teman-teman mau masuk buy-nya tunggu saja dulu, nanti ada konfirmasi candle-nya, valid swing juga di H4-nya baru bisa masuk. Berarti ada potensi dia mengejar 17-11 ini ya. Sementara tapi di sini juga banyak sekali area-area zonanya ini di sini ya. Nah di sini juga ada. Nah ini benturan juga dengan di area resisten kuat di sini ya. Cuma harus dipahami karakter gold seperti itu ya. Nah ini untuk potensi gambaran market goldnya ya. Nah itu. Kemudian untuk Nasdaq ya. Oke, untuk Nasdaq kita bisa juga acuan yang sama ya, mulai dari weekly-nya. Kalau untuk Nasdaq masih belum ada potensi penguatan ya. Kalau kita lihat di sini resisten dari weekly-nya di area ini ya. Kemudian
Ini ada minornya juga. Tapi kita lihat di sini EMA 50 masih di atas daripada candlestick-nya ya atau chart-nya. Kemudian ini support yang di bawah sudah ditembus. Untuk saat ini potensi masih pelemahan. Jadi kalau saya roadmap kan kurang lebih ini external retracement ya karena sudah nembus daripada support 100-nya ya. Jadi yang paling mendekati juga kita berarti nyalakan saja 1272 dan 113. Kalau saya pribadi kemungkinan terbesar dia bisa saja menjemput area golden ratio-nya ya 61618 ya biasanya seperti itu. Akan tetapi memang tidak langsung serta merta dia terjun, pasti ada riak-riakannya ya. Nah seperti itu, kemudian turunkan saja ke time frame daily-nya juga sama ya. Potensinya masih bergerak di bawah EMA 50 dan kita ukur dari sini ada bagian minor support ya. Sini bagian dari primary, secondary, berarti kita bisa targetkan dia juga menggunakan Fibo ya di sini. Nah ini 1618 udah ditembus, dia masih lanjut ke bawah, berarti kita bisa nyalakan yang lebih dari 1618 yaitu ada 224 dan 2618 ya. Nah jadi di sini kalau kita lihat ada potensi yang mendekati adalah area ini satu ya, zonanya bisa jadi pulse break di sini, kemudian di sini yang kedua, dan ini bagian yang ketiga ya. Jadi belum terlihat tanda-tanda dia membentuk secondary reaction-nya ya. Jadi tetap hati-hati untuk terus sell-nya ya. Nah saya masih menunggu. Untuk update-nya besok kita akan update lagi potensi marketnya ya. Sementara gambaran kita berdasarkan weekly, daily ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu gambaran dari saya untuk roadmap ya, roadmap market ya. Jadi intinya adalah sama tren itu masih belum ada tanda pembalikan arah, reversal baik itu chart pattern maupun candlestick ataupun yang sudah kita pelajari support resistance maupun valid swing high swing low-nya ya. Itu bisa kita lihat di market ini ya. Oke, ini saya sekalian juga tadi mengulang lagi ya, misalkan kayak kemarin kita sudah belajar, misalkan ambillah yang bagian bullish ya, misalkan di sini, ini secara daily dulu ya, dari daily dulu, saya akan cut di area ini, misalkan ini sudah semakin terbang ya. Nah, ketika kita mau masuk lagi di mana, kita bisa menunggu ya, misalkan ini sudah terbang dan ini menembus impulsifnya di sini. Kalau saya lebih memilih akan menunggu dia koreksi. Nah, ini bagian dari secondary reaction-nya. Nah, kalau kita lihat di sini dia di area sini ya. Ini ada EMA 50. Nah, ini kita bisa tinggal menunggu apakah ada candlestick bullish-nya, dan ini kita bisa lihat bahwa ini valid swing ya. Valid swing low-nya ya di area ini. Nah, dan kita yakin dia terpantul di EMA 50 ya, maka kita akan mengambil besoknya adalah posisi buy. Atau sama saja di time frame kecil kalau melihat seperti ini ya, bisa seperti itu. Kemudian tinggal ukur, misalkan targetnya adalah area ini satu ya, menjadi exit kita, atau kita gunakan saja Fibonacci ya, kita tarik Fibonacci-nya, targetnya kalau dia itu tadi XAB atau internal retracement, berarti kita tarik 1618 dulu ya, misalkan di situ ini targetnya, dan kita akan coba replay ya apakah dia benar ke hit, dan hit satu. Nah langsung sampai selama 3 hari, dan kita bisa ukur
dari target ininya tadi berarti kurang lebih 380 pip yang bisa kita dapat ya. Jadi biasanya seperti itu, saya kalau mau ininya selesaikan dulu secondary-nya. Kalau valid swing-nya lagi, kita berarti ambil posisi buy-nya ya, seperti itu. Buy stop ya, seperti yang sering saya lakukan. Nah, misalkan Pak daily-nya terlalu jauh ya dari sini, kita bisa cut ya tadi ya, misalkan ini kita lihat di sininya. Kalau dia di H4 ya. Nah, misalkan di H4 kita ada melihat potensi dia sudah ada bullish. Nah, ini sudah valid swing low, maka kita bisa mempercepat entry kita di sini ya. Nah, itu selama kita meyakini ya dia tidak lebih menembus lebih dari support yang ada di sini, berarti kita bisa entry posisinya lebih cepat ya. Misalkan di sini tadi, maka kita lakukan saja posisi buy. Nah, ini sudah ke hit ya. Dan terus lanjut ya. Nah, kita bisa exit di sini juga satu ya, satu posisi. Misalkan makin yakin naik, kita tunggu saja sampai ke area selanjutnya, dan misalkan satu posisi tadi masih kita tahan, sisanya kita ini ya, kita tambah posisi, atau misalkan sama-sama entry di posisi itu berarti kita akan menambah posisi, bisa juga misalkan ini sudah profit ya set, dan ini koreksi, kita tunggu lagi di area ini bisa ya, tadi yang ini sudah kita tandai ya, di area ini sudah ditandai di bagian resistennya, buy stop lagi tambah satu posisi di sini karena kita yakin targetnya akan ngejar di area ini. Nah, artinya ketika kita sudah mulai dari bawah itu lebih bagus juga ya, maka kita akan dapat posisi profit dalam dua entry. Ini ada 700 pip ya, dan ditambah 300 pip kurang lebih 1000 pip, seperti itu ya untuk swing. Jadi intinya teman-teman bisa menganalisa itu swing, dan untuk eksekusi boleh swing, boleh intraday, dan boleh scalping, seperti itu ya. Nah, itu jadi batasan-batasan itu bisa bagian daripada kita entry atau exit market, seperti itu ya. Kemudian misalkan seperti ini tadi lagi ya, sudah tertembus. Misalkan nih kita ketinggalan impulsif, ya udah kita tunggu aja secondary-nya. Kalau memang mau masuk secondary, kita bisa lihat ada EMA 50 atau balik ke template besarnya. Bisa saja itu hanya bagian secondary kecil. Maka apabila dia impulsif seperti ini, kita bisa nunggu lagi ya pantulan dari sini. Nah, tinggal kita ukur misalkan Fibonacci-nya dari sini ya. Nah, jadi tinggal tunggu secondary-nya. Misalkan nah ini sampai 38,2 ya, atau yang pakai yang di sini boleh juga ya. Karena ini ada primary, secondary kecil, dan ini mulai dan ditembus di 50 juga. Nah, jadi saya siap bisa sell stop di sini secara H4-nya, atau misalkan nunggu saja menembus support di sini, maka kita akan dapat profit lumayan panjang ya, seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran yang dapat kita pelajari ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Topan sudah hadir. Silahkan yang mau nanyakan, tadi Bu Ratna cukup jelas ya Bu Ratna ya. Untuk RSI-nya, terima kasih. Silahkan Bu Epa, Bu Elis, Bu Ina, ya, kemudian Bu Intan, Pak Rensa juga boleh, silahkan. Oke, apa cukup jelas?
Untuk pelajarannya silahkan tulis di kolom chat. Biar kita stop dulu recordingnya ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dan belajar bersama di sini. Jangan lupa untuk terus subscribe dan tonton terus video Magnet Trader di channel YouTube-nya ya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya agar bisa mendapatkan ilmu manfaat untuk tradingnya ya. Saya stop dulu untuk recording malam hari ini. Kan kita lanjutkan diskusi, boleh ya. Kurang lebih 1 jam.